Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an. Astaghfirullahal azim minadz dzunubi wal atham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa natubu ilaih. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bintaro Sektor 4, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, amin. Senantiasa diberikan ilmu, senantiasa diberikan kemudahan, amin ya rabbal. Yang kami cintai, yang kami hormati, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya Pak ya, saya cek file dulu ya. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah telah memberikan karunia yang banyak buat kita semuanya. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama muzakarah, belajar sama-sama. Tidak ada yang lebih tahu daripada saya dan juga tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Kita semua insya Allah sama-sama tahu dan kita semua bermuzakarah. Mudah-mudahan muzakarah kita pada subuh hari ini membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah-fadilah buat kita semuanya. Fadilah di mana kita i'tikaf, niat i'tikaf, kita mendapatkan kesunahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pahala-pahala yang kita dapatkan jelas lebih baik daripada pahala umroh mondar mandir ya, umroh bolak-balik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berangkat dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Kenapa saya bacanya pakai seperti itu? Pertama, biar Al-Quran tambah indah, ya Pak. Kedua, mengamalkan kata Rasulullah, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang tidak melakukan Al-Quran bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kemudian semoga dengan saya baca seperti itu, kita semua punya keinginan juga untuk bisa membaca seindah mungkin Al-Quran. Ya Pak ya.
Berangkat dari ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga keluarga-keluarga kita. Siapa keluarga kita? Istri-istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini kayaknya udah pada cucuan semua Pak. Sudah ya, alhamdulillah ya. Yang baru anakan baru berapa orang? Sarifnya udah cucian loh. Ya. Angkat mereka, jaga mereka, jangan sampai mereka terlanjur masuk ke dalam neraka. Karena kita tidak menjaga mereka, maka mereka akan terjerumus. Sebenarnya menjaga mereka itu bukan hanya takut di neraka saja, tapi di dunia ini juga kita harus menjaga mereka agar mereka tidak tersesat. Artinya neraka dunia, neraka akhirat. Kita jaga anak kita jaga istri kita, keturunan kita, agar di dunia ini juga mereka tidak tersesat, tidak menderita. Ini neraka dunia. Apalagi jika tidak kita bina rohani mereka, agama mereka, sehingga nantinya mereka termasuk golongan ahli neraka. Tanggung jawab ini Pak kita Pak. Ya, kita juga ditakut-takutin oleh Allah. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu. Bayangkan Pak, neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau di sini kan bahan bakar kita gas ya, gas, minyak bumi dan sebagainya. Bahan bakarnya neraka manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha amma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya itu ada malaikat-malaikat yang amat sangat keras. Shidadun ghiladun la ya'sunallaha, yang tidak akan pernah mereka itu ingkar dengan perintah Allah. Dan mereka senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Hadirin berbahagia, satu ayat ini kalau kita renungi, insya Allah kita akan sadar bahwa kita ini pemimpin yang mesti bertanggung jawab, harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, istri-istri kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Haddatsana Ismail, haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhu, wa 'abdullah wa 'abdur rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Bukhari nomor 6605. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian merupakan ra'in, penggembala. Tapi di sini dimaknai pemimpin. Karena pemimpin ini lebih cenderung menggembala, Pak. Dulu itu profesi penggembala itu sangat berharga sekali, Pak. Karena penggembala itu kebanyakan lebih amanah. Makanya ra'in, penggembala, pemimpin. Makanya sebutkan di sini
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian gembalakan. Jadi kullu di sini banyak maknanya. Ada yang kullu lil ba'di, ada yang kullu lil jami'. Makanya ulama-ulama itu menerangkan masalah kullu saja ditaruh di kamus itu tidak serta-merta, Pak. Kullu itu langsung ditaruh kullu sama dengan setiap, kullu sama dengan semua, enggak, Pak. Mereka melalui perjalanan panjang meneliti makna kullu saja. Karena gara-gara kullu ini banyak perpecahan. Gara-gara kullu doang itu. Ada kullu bid'atin dolalah gitu kan. Ada kullu mauludin yuladu, ada kullu-kullu yang lain. Gara-gara kullu doang itu. Sejak dahulu kala kullu itu sudah dikaji. Dan tidak sembarangan tiba-tiba kullu dimaknain A, kullu dimaknain B. Ada ayat berbunyi kullu ini apa, ada ayat lagi berbunyi kullu ini apa, dibandingkan semuanya, Pak. Ketemulah ini kullu bermakna ini kullu yang ini bermakna ini. Maka baru disimpulkan seperti itu. Jadi tidak hanya dengan prodiunya sendiri, tidak dengan pemikiran sendiri, seperti itu. Nah, kullu di sini setiap kita, semua kita adalah pemimpin. Dan setiap kita harus bertanggung jawab, pasti bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Kita berangkat dari seorang pemimpin. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pemimpin, seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat, mereka adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Warajul ra'in 'ala ahli baiti, dan laki-laki kita ya, laki-laki kita itu pemimpin bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri-istri kita, dan kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Wal mar'atu ra'iyah, dan wanita-wanita yang ada di rumah, istri-istri kita, Bu, ya, ibu semua itu juga pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin anak-anak, pemimpin penjaga harta-harta suami, penjaga para budak-budak, para pembantu yang ada di rumah. Dan pasti ibu nanti akan ditanya masalah pertanggungjawaban tersebut. Kemudian siapa lagi? Dan para budak. Zaman dahulu kan ada budak ya Pak. Kalau sekarang mungkin pembantu. Dan para pembantu semua mereka juga adalah pemimpin. Pemimpin terhadap apa? Terhadap harta majikannya, terhadap rumah majikannya, dan mereka masing-masing nanti akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka amanahkan, terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka. Karyawan pemimpin terhadap kantor, terhadap dokumen-dokumen, terhadap barang-barang yang ada di kantor. Karyawan semua pemimpin terhadap dirinya sendiri dan semua yang ada di kantor. Maka dari itu kita semua tidak lepas dari tanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Nah, kita memiliki anak masing-masing ya Pak ya. Pasti punya anak ya Pak ya. Ini sekarang bahasanya masuk nih kepada anak ya. Kita punya anak masing-masing. Maka tanggung jawab penuh bagi kita menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, kemudian menumbuhkan anak-anak kita, mendidik jiwa raganya anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita ini di bawah asuhan kita, dan kitalah yang menentukan mereka. Mau kemana mereka, itu kita yang menentukan mereka. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah,
Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Maka oleh karena ayahnya lah, kedua orang tuanya lah, anak tersebut menjadi seperti bersifat orang Yahudi, seperti bersifat seorang Majusi, seperti bersifat seperti seorang Nasrani. Orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Gara-gara kita sebagai ayah yang tidak mendidik anak-anak kita, yang tidak bisa dan tidak punya ilmu pendidikan buat anak-anak kita, kita salah didik akhirnya Pak. Akhirnya anak-anak kita ini terdidik menjadi seperti sifatnya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu seperti apa Pak? Orang yang Yahudi itu suka ingkar, zalim. Disebutkan di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah dikaji disimpulkan orang Yahudi itu sering menzalimi orang, munafik, sering menantang dan menentang para nabi, bertengkar, cinta dunia, ingkar janji, syirik, dengki, ya, tidak menyukai agama yang lain, terlaknat, fanatisme, menyamburkan hak dan batil, tertutup hatinya dan mereka penakut. Kalau ada sifat-sifat ini sama anak-anak kita, berarti kita belum sempurna untuk mendidik mereka. Karena kita sudah mengarahkan anak-anak kita hampir saja masuk kepada seperti sifatnya orang Yahudi. Kemudian orang Majusi penyembah api. Kepercayaannya seringan takhayul, ya, takhayul, hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal yang kira-kira apa namanya tuh, buat kita tuh nggak banget ya kalau yang sekarang, ya, Majusi begitu. Karakter Nasrani sering berbantah-bantahan. Mereka nggak paham sesuatu, tapi mereka bertahan atas apa yang mereka nggak pahami. Ya, mereka nggak tahu ilmunya, tapi mereka berbantah-bantah terhadap apa yang mereka nggak tahu. Ini karakternya orang Nasrani. Maka dari itu, kalau ada anak-anak kita yang karakternya mirip tiga-tiganya itu, maka kita termasuk orang tua yang sudah keliru, hampir keliru mendidik anak-anak kita. Ada Pak, Bu, yang anaknya seperti itu? Mudah-mudahan enggak ada ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kebetulan dipercaya di Kementerian Agama sebagai penyuluh. Beberapa waktu lalu kami berkumpul dan mendapatkan informasi dari beberapa sumber bahwa di Tangsel ini, di Tangerang Selatan ini, ada banyak kasus. Kasus yang pertama itu kebebasan seksual. Itu terjadi di antara kebebasan seksual, kemudian pemaksaan seksual, kekerasan seksual dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seks, itu terjadi setiap bulan itu hampir 297 kasus di Tangsel. Banyak banget dikit Pak? Banyak banget ya. 297 kasus, hampir 300 kasus setiap bulan terjadi. Belum berita tentang anak-anak yang tawuran, itu masih belum yang lainnya. Bahkan yang mirisnya lagi, kasus-kasus ini dilakukan rata-rata sama anak-anak yang masih SD dan SMP. Masya Allah. Anak SD dan SMP sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bahkan ada beberapa santri saya cerita
Ustaz, jadi saya nggak sebutin ininya. Temennya itu pacaran SMP Pak, pacarannya itu sampai nginep di rumah kontrakan. Ibu bapaknya ada di kontrakan. Akhirnya ibu bapaknya tidur, dia main di dalam kontrakan sama pacarnya. Naudzubillah, ada ibu, ada bapak di Tangsel Pak, baru tahu kan Pak? Kemarin belum lama kejadian di daerah Serpong, anak SD tawuran di depan kelurahan dan di depan puskesmas. Apa Pak? Bacok-bacokan. Belakangnya dibacok, yang satu lagi ngebacok lagi depannya. Terus yang parahnya lagi, ada yang bikin video. Setelah kami tangkap mereka, diinterogasi, ternyata mau bikin konten buat tawuran sampai bacok-bacokan. Dan di HP-nya itu kami baca, kami koordinasi sama lurah, kata Pak Lurah, Ustaz, ini anak ini udah janjian dan di situ ditulis nanti yang memvideokan tidak boleh ada yang menyentuh, nggak boleh digebuk, dipukul, diapakan, biar ini memvideokan. Jadi seolah-olah udah diatur. Itu anak SD Pak, kelas 6, udah pintar seperti itu. Ini yang salah siapa ini? Ya, yang salah siapa? Yang salah adalah orang tua. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, anak itu ada 7 kali 3. Ketika dia berusia umur 0 sampai 7 tahun, maka perlakukanlah anak itu seperti raja. Gitu Pak. 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah anak kita seperti raja. Kemudian ketika anak kita sudah berusia 8 sampai 15 tahun, jadikanlah anak kita seperti tawanan. Kemudian fase yang ketiga, ketika anak kita sudah berusia 15 sampai 21 tahun, jadikanlah dia sebagai partner, sahabat kita, tempat diskusi kita. Nah, kita ini sering salah Pak dalam mendidik anak. Mentang-mentang anak kita ini adalah segala-galanya buat kita, buah hati kita, kebablasan. Kebanyakan kita kebablasan. Yang harusnya anak kita sudah usia 8 atau 15 tahun, kita sudah tawan, mereka masih tetap kita perlakukan seperti raja. Akhirnya bahayanya terjadi Pak. Mau apa saja dikasih. Ya, Pak, habis pulsa ya beli, gampang biar diem. Pak, kuota habis ya beli, biar dia gak mengganggu. Ma, ya ini beli. Gampang kan Pak? Untuk bisa mendiamkan anak, enggak Pak, makasih aja duit, beliin pulsa, beliin kuota. Akhirnya apa? Mereka nonton hal-hal yang tidak mestinya ditonton. Tapi kejadian yang kayak tadi itu sebetulnya hasil tontonan mereka. Orang tua nggak peduli, pokoknya nyaman sendiri aja. Orang tua soleh sendirian. Orang tua mau berangkat ke musola, berangkat aja sendirian, anak nggak diajak. Orang tua ngaji ya ngaji aja sendirian, anak nggak diajak. Orang tua ya berangkat ke kiai, berangkat selalu sendirian aja, udah ribet ngajak anak-anak. Padahal disitulah letaknya kita mendidik anak-anak kita Pak. Jangan soleh sendirian. Nanti kalau soleh sendirian, bapak ditarik sama anak bapak. Ya, kenapa dulu bapak ke masjid sendirian? Saya nggak diajak.
Kenapa bapak ngaji sendirian, ibu ngaji sendirian, saya dibiarin tidur di rumah? Tuh. Makanya ini akibat apa Pak? Akibat orang tua tidak peduli terhadap anak. Siapa yang peduli? Ya kita. Pokoknya yang nyaman aja lah, ngajak anak tuh ribet, Ustaz. Harus ribut. Ya, apalagi anaknya udah dewasa, bisa berargumen. Kan jadi ribut sama anak. Kenapa bisa ribut sama anak? Karena pengetahuan anak lebih tinggi daripada pengetahuan orang tua. Sering buat orang tua gak bisa jawab. Apalagi kita gak ikuti perkembangan teknologi Pak. Ya, anak pengetahuan tentang teknologinya udah tinggi, pengetahuan di luar udah banyak. Kita masih begini aja, gak mau update. Orang tua gak mau update, gak mau upgrade juga. Akhirnya pengetahuannya kalah sama anak-anak kita. Kita pokoknya ya begini aja, ibadah aja dah. Sekali-kali tahu Pak, main TikTok gak apa-apa. Bapak-bapak tahu TikTok? Tahu, biar tahu. Maksudnya tuh bukan bapak-bapak main TikTok terus cinta TikTok, bukan. Biar tahu, oh ini anak-anak main TikTok kayak gini. Ini antisipasinya gimana. Bapak di YouTube gak apa-apa lihat YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Tuh yang anak-anak remaja sekarang. Pak, saya harus main game juga. Dia enggak juga ya. Maksudnya biar tahu, oh anak kita itu begini sekarang nih, kayak gini. Biar apa? Seimbangin, menyeimbangkan pengetahuan anak dengan pengetahuan kita. Kalau nggak begitu, kita kalah sama anak. Ya, yang anak itu yang harusnya dalam tawanan kita, usia-usia rentan itu kan usia 8 sampai 15 itu Pak. Ya, itu rentan itu. Harusnya mereka dalam tawanan kita, yang kita tawan malah lebih galak daripada kita. Akhirnya kita kalah Pak. Kalah sama anak. Sebabnya adalah karena kita lemah sebagai orang tua. Dek, bangun subuh. Udah ya sana. Udah tinggal. Gitu Pak. Itu kalau ayah yang nggak mau peduli. Dek, ngaji yuk. Udah ayah aja, bapak aja ngaji yuk. Itu udah. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi, dijawab lagi, kalah akhirnya. Harusnya dek bangun subuh. Males bangun, males. Ambil Pak segayung air. Bangun subuh. Kalau nggak bangun kamu mau di neraka, mau ngajak bapak ke neraka. Belum bangun juga tarik Pak. Tarik anak itu kalau untuk mengajarkan anak kepada ibadah kepada Allah harus apa namanya? Harus tegas. Harus tegas. Ya, bukan galak, bukan. Ini urusan agama. Galak itu apa? Kita tempeleng dia tanpa adanya alasan yang jelas. Ya, kita tendang dia tanpa ada alasan yang jelas, emosi yang enggak beraturan. Tapi ini jelas, ini ibadah. Dek ngaji dek, sore tuh jam 4. Soalnya Ustaz udah datang tuh. Malas kan ngaji. Udah kalau dibiarin udah, anak-anak gak bakal bisa. Makanya kita kalah sama anak Pak. Pendirian kita lebih lemah dari anak. Bukan berarti anak itu kita tawan, kita strength sama anak yang gak beraturan, tidak. Makanya kita harus belajar. Ini ada yang dokter juga. Maaf ya Pak, misalnya ada yang dokter di sini, ada yang insinyur mungkin, ada yang profesinya beda-beda. Semua profesi itu membutuhkan satu pengetahuan, ilmu pendidikan. Ya, dokter kah harus belajar ilmu pendidikan. Insinyur kah harus tahu tentang pendidikan. Ya, atau profesi yang tinggi-tinggi lah, semua harus tahu tentang ilmu pendidikan. Kenapa? Semuanya balik kepada rumah tangga. Kembali ke rumah tangga harus mendidik anak dengan ilmu pendidikan. Makanya saya ngambil ilmu pendidikan agar apa? Karena punya anak, punya generasi. Saya nggak mau anak-anak saya nantinya salah didik.
Salah didik. Kalau salah didik, akhirnya lama-lama menjadi anak yang lemah. Anak yang lemah akan menciptakan kesulitan-kesulitan di masyarakat. Kesulitan-kesulitan di masyarakat ini akan menciptakan kerutan di masyarakat dan akan merugikan bagi masyarakat luas. Jadi bukan kita doang yang rugi nanti, Pak. Ya. Ini sebabnya pertama, orang tua yang tidak peduli terhadap anak. Orang tua yang kalah terhadap pendirian anak. Yang ketiga, penyebabnya adalah karena lingkungan sekitarnya yang tidak kondusif, tidak bagus. Maka wajib bagi bapak-bapak mencarikan anak lingkungan yang betul-betul Islami. Carikan, Pak. Ya, di mana kalau mau tinggal ada masjid nggak di sebelahnya? Cari. Jangan kalau mau tinggal, waduh ada masjid berisik, dengan agak Jawa dikit. Justru dekat masjid berkah. Banyak kajian, banyak ilmu, ada TPQ, TPA, tempat tahfidz, begitu. Ini cari masjid, cari tempat tinggal, malah jauh dari masjid. Udah gitu rumah-rumah yang dekat masjid harganya diturunin lagi. Kenapa? Berisik katanya. Malah enak dekat masjid itu. Subuh kita diingatkan, mau berangkat dekat sama masjid, setiap saat dengerin azan, murotal dan sebagainya. Ini bisa membentuk karakteristik anak kita. Cari lingkungan yang baik buat anak kita agar anak kita memiliki karakter yang kuat. Kemudian salah kita masukin anak, penyebab selanjutnya adalah karena salahnya kita memasukkan anak ke sekolah yang pendidikan agamanya sangat minim. Ini kesalahan orang tua. Salah orang tua karena salah memasukkan anak ke sekolah yang pengetahuan agamanya sangat minim. Di pesantren aja, Pak, di pesantren yang ilmu agamanya itu 50-50 ya. Kalau pesantren modern itu 50-50. Ilmu agamanya 50%, ilmu umumnya 50%. Itu aja masih ada kasus di pesantren. Beberapa pesantren saya dapat laporan yang sangat miris juga. Ya, ada santri putri, santri ikhwan janjian di belakang pesantren. Subuh-subuh banyak untuk apa? Untuk pegangan tangan aja, Pak. Untuk cari tangan aja, saling pegangan itu pesantren. Ya. Yang ilmu agamanya 50-50. Di kita sekolah umum itu ilmu agamanya cuma 10% kayaknya. Ya, Pak ya? Ilmu umumnya banyak, ilmu agamanya cuma 10%. Sedangkan ilmu agama itulah yang menentukan anak kita memiliki akhlak, memiliki tauhid yang benar atau tidak. Kalau kita sekolah di tempat yang umum, mereka hanya dapat nutrisi otak, matematika, biologi, IPA, IPS, sains dan sebagainya, hanya nutrisi otak. Tapi kalau di sekolah agama, itu semua akan dihubungkan dengan agama. Ilmu matematika akan dihubungkan dengan agama, ilmu sains akan dihubungkan dengan agama, ilmu-ilmu yang lain-lain akan dihubungkan dengan agama. Sehingga apa? Karakter anak kita semuanya kembali kepada agama. Kuat, Pak, anak kita nantinya. Ini kesalahan kita, ya. Kesalahan kita itu mendidik anak-anak kita di sekolah yang agamanya notabene minim sekali. Apalagi ada bahasa begini, kita menyekolahkan anak kita itu mengeluarkan kos untuk kebodohan anak-anak kita. Selama ilustrasinya begini, kita sekolahan anak kita di sekolah SD 6 tahun. Apa yang mereka bisa? Kemudian sekolahan anak kita dari SMP 3 tahun, di SMP 3 tahun, apa yang mereka bisa? Bandingkan dengan mereka konsentrasi di satu hal. Di SD, katakan dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun, mereka nggak usah sekolah. Misal, mereka nggak usah sekolah. Panggil aja guru untuk ngajarin ngaji dan
hafalan Al-Quran. Yakin selama usia SD, selama 6 tahun bisa dapat berjus-jus hafalan anak-anak kita. Kemudian SMP selama 3 tahun, sekolah di luar selama 3 tahun, itu anak-anak gak dapat apa-apa, dikit dapatnya. Tapi kalau kita fokuskan 3 tahun, mereka khusus menghafalkan hadis, yakin ratusan hadis hafal dia. Khususkan di kitab, yakin selama 3 tahun jadi pintar dia di kitab itu. Kenapa? Saya melihat, saya berteman dengan mungkin Bapak ada yang kenal Hamzah El-Habashi. Itu seorang anak dari Amerika yang sempat menjadi juara 1 tahfidz di Mekah, orang Amerika. Itu Hamzah El-Habashi namanya. Tahun 2014 atau 2011 kalau nggak salah dia menang. Itu masih kecil anaknya, sekarang udah dewasa. Apa kata dia? Sekarang tuh ilmunya dia nggak perlu sekolah SD, SMP, SMA, nggak perlu. Dia SD sudah diajarin sama orang tuanya ilmu Quran. SMP menghafalkan Al-Quran 30 juz dan lomba menang juara 1. Kemudian SMA dia menghafalkan hadis-hadis. Lulus SMA dia menghafal ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian sowan ke kiai-kiai, ke masyayikh di Mesir, di Madinah, di Turki dan sebagainya, sampai saat ini jadi syekh usia 21. Kalau nggak salah sekarang usia 21. Doktor, profesor belum tentu bisa seperti itu. Ya. Dia di usia 21 sudah menguasai berbagai bidang keilmuan. Karena apa? Konsentrasi. Belajarnya konsentrasi, tahun ini belajar ini, tahun ini belajar ini, tahun ini belajar ini, tahun ini belajar ini. Fokus. Sehingga enggak seperti kita. Kita satu waktu belajar dicampur yang ini, belum yang ini. Kita belajar agama 1 jam. Setelah belajar agama 1 jam, tiba-tiba masuklah ilmu olahraga. Agama yang tadi kita belajar 1 jam, buyar tiba-tiba dengan ilmu olahraga. Ya, kalau kita fokusin anak kita, nah kamu belajar tahun ini khusus untuk tahfidz saja 3 tahun. Target 3 tahun tahfidz, dapat Pak. 3 tahun di SMP nggak dapat apa-apa. Ini kesalahan kita. Ini ada bahasa kita mengeluarkan kos biaya pendidikan anak kita sebagai biaya kebodohan. Bukan ungkapan saya Pak, ini ungkapan Rizal Sikumbang. Ya, ada peneliti yang mengatakan seperti itu. Dan memang kenyataannya kebanyakan begitu. Saya sendiri pernah observasi ke bawah. Ada 40 anak-anak perwakilan dari masing-masing kelas. Kalau nggak salah ada 20 orang. Masing-masing anak ini datang ke tempat saya, yayasan saya. Saya tanya, nah kamu kelas berapa? Saya 2 SMA. Kamu kelas 3 SMA, ini 1 SMA, 4 pokoknya rata-rata SMA. Di kelas kamu yang bisa baca Quran berapa orang? Berapa orang di kelas kamu? Ada 43 orang Pak. Berapa orang yang bisa baca Quran? 2. Saya tanya lagi yang di kamu, berapa orang kelas kamu? Ada 34 Pak. Berapa orang yang bisa baca Quran? 3. Saya tanya yang bisa di sini 2, yang ini 4, ini 3, 4. Jadi rata-rata satu kelas 35 orang yang bisa baca Quran cuma 4, 3. Itu di sekolah luar Pak. Berarti kalau seandainya ada 20 anak, katakan 35 orang, 35 kali 20 itu udah hampir 600 orang Pak. Lebih 600 lebih. Itu yang bisa baca Quran cuma berapa persen? Itu dari Quran. Mirisnya Pak. Sedangkan patokan umat Islam baik atau enggaknya dari Qurannya. Quran itu kan tuntunan hidup. Kalau mereka nggak paham Quran, bagaimana mereka tahu tuntunan hidup? Sedangkan Quran nggak diprioritaskan.
Makanya gak heran banyak terjadi hal-hal yang di luar kemauan kita. Tawuran tadi itu ya, hamil dua nikah. Kemudian banyak pejabat-pejabat yang dulunya korupsi dan sebagainya dari situ. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah ya penyebabnya adalah yang tadi, teman-teman yang salah, ilmu agama yang dangkal. Ilmu agama yang dangkal ini luar biasa ya, sangat mempengaruhi kelemahan anak-anak kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan lemah. Kita harus merasa takut, merasa cemas kalau nanti kita ada keturunan kita ini lemah, Pak. Lemah pemikiran agamanya, lemah jiwanya, lemah karakternya. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan jadi perusak kita, perusak lingkungan kita, bahkan jadi perusak negara kita. Yang sekarang merusak negara kita misalkan, itu kesalahan siapa? Kesalahan didikan orang tuanya, kesalahan didikan lingkungannya, kesalahan didikan guru-gurunya. Makanya jadi merusak negara. Satu orang bisa merusak negara gara-gara salah didik. Makanya ini aset anak-anak kita, Pak. Kita nggak tahu anak kita nanti ke depannya, cucu kita ke depannya jadi apa. Ya, kalau cuma jadi dirinya sendiri. Tapi kalau dia jadi pemimpin, rusak, Pak. Bisa merusak gara-gara kita, tanggung jawab kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita ini, memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana membimbing anak. Lihat contoh Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Ibrahim bagaimana komunikasi dengan Nabi Ismail. Contoh Luqman Al-Hakim yang komunikasi sama anak-anaknya. Kemudian contoh perjalanan Nabi Musa, kemudian perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita ambil kalau kita mau belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an, fa inna hamlatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'amiyaihi wa asfiyaihi." Kata Rasulullah SAW, "Adibu auladakum, didiklah anak-anak kita bihubbi nabiyikum, dengan mencintai Nabi kita Muhammad SAW." Ini pertama, Pak. Biar anak-anak kita kuat karakter Islamnya itu, kenalkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu bagaimana karakternya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana penderitaannya. Kenalkan pertama Nabi kita dulu, agar mereka cinta sama Nabi kita. Kalau mereka udah cinta sama Nabi kita, karakter yang ada di dalam diri Nabi akan ditiru sama anak-anak kita, Pak. Kemudian setelah itu wa hubbi ahli baitihi, dan cinta terhadap ahli keluarga Nabi. Siapa sekarang yang ahli keluarga? Para habaib. Mereka semua keturunan Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah SAW. Ajari mereka agar mereka cinta kepada para habaib. Kemudian siapa? Ahli baiti lagi. Keluarga Nabi siapa? Bukan para habaib doang, bukan para habaib saja. Mereka yang mengikuti Rasulullah dari ajaran-ajarannya, mereka termasuk keluarga Nabi dari keilmuan, bukan dari darah, bukan dari nasab. Siapa? Para kiai, para ustadz, ajengan. Mereka yang baik-baik akhlaknya itu termasuk mereka keluarga Nabi dari keilmuan, dari ajaran. Maka ajarkan anak-anak kita itu cinta sama ahli ilmu, sama ulama, ya, sama para habaib, sama ulama itu ajak. Kalau kita ngaji, ajak bareng. Kalau kita ke masjid, ajak bareng. Kalau ada kajian, ajak bareng, ajak. Biar mereka hatinya itu cinta. Oh begini loh, ya.
ternyata kehidupan Rasulullah, kehidupan cucunya seperti ini. Kemudian, dan ajarkan anak-anak kita ini membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itulah penuntun kehidupan. Kalau Al-Qurannya saja tidak mampu dia baca, enggak mampu dia pahami, bagaimana dia menjalani kehidupan? Ibu bapak yang dirahmati Allah, masih banyak sekali yang perlu disampaikan. Karena udah jam 6 kurang 5 menit, saya pikir saya buka pertanyaan dulu buat bapak-bapak. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silahkan, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mengatakan pendidikan anak-anak ini sangat tergantung orang tua. Betul. Tapi mesti kita ingat juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga tidak mendukung pendidikan misalnya. Itu pendidikan agama mau dihilangkan, bukan mau ditambah, mau dihilangkan. Karena pemimpin kita memiliki pemimpin yang bukan yang orang yang ahli dalam bidangnya. Kita setuju, saya sangat setuju bahwa pendidikan itu betul mulai dari rumah tangga. Tapi kebijakan pemerintah, ada menteri yang ngomong, nggak bisa dengar orang zikir. Menteri kayak apa? Menteri agama kayak itu. Nah ini kadang-kadang kita tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti itu. Kita ambil saja pendidikan agama. Kita lihat Malaysia. Nah itu kelihatan sekali bahwa kita tidak mendukung dari apa yang telah disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Dan ulama pun dengan tindakan pemerintah itu lebih banyak diam. Nah ini yang perlu kita. Saya sebenarnya salah seorang yang kurang mendukung misalnya agama mau dikurangi, pendidikan agama, dan hal-hal yang begini ini juga sangat menentukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang keadaan kita ini saat ini kita tahu ya, banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita, terutama dalam pendidikan agama. Bahkan pendidikan agama kita dengar mau dihilangkan ya Pak ya. Katanya begitu ya Pak ya, mau dihilangkan. Ya miris ya memang, karena kehidupan agama itu bagian dari perubah akhlak karakter bangsa. Di zaman dahulu itu pendidikan agama lebih banyak ya, kayak pendidikan moral Pancasila itu kan sebetulnya pendidikan agama ya Pak ya. Kemudian apa tuh program pemerintah tentang ngaji sore gitu ya. Nah maksudnya gini, memang kita tidak punya kapasitas apapun untuk bisa merubah ya keadaan kita usul seperti ini, karena mereka lebih kapasitasnya lebih kuat daripada kita. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Begitu ya. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menjaga anak-anak kita di rumah kita, di lingkungan kita, agar mereka terselamatkan dari program-program yang mungkin belum kita dapatkan. Karena pemerintah programnya tidak mendukung untuk mendukung agamanya anak kita. Maka kita bikin program sendiri seperti itu. Bagaimana caranya? Kita datang misalnya ke kiai atau ke ustadz atau praktisi agama. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di rumah agar agamanya lebih banyak, seperti itu. Mungkin kita dengan kita sering ikut kajian, kita bawa anak kita. Oke, bahkan ada banyak beberapa orang yang sekolahnya mungkin di sekolah Kristen ya. Ada ngaku dia sekolah di sekolah Kristen, tapi nggak terpengaruh apapun, nggak terpengaruh akidahnya, nggak terpengaruh, kemudian pemikirannya nggak terpengaruh. Kenapa? Karena di rumahnya udah dikuatkan sama ibu bapaknya. Akidahnya udah ditanamkan, dipancangkan sama ibu bapaknya di rumah, sehingga begitu masuk sekolah yang berbaur dengan agama lain pun nggak masalah. Seperti itu. Karena
yang paling penting adalah al-madrasatul ula. Madrasah yang pertama itu, pendidikan pertama itu adalah yang di rumah. Di pesantren pun nggak dijamin, Pak. Ada di pesantren nggak menjamin. Ada anak yang saling pukul-pukulan di pesantren. Anak saya dua-duanya di pesantren. Ada satu anak yang selalu ngeluh di pesantren. Ada satu anak yang kurang aja di pesantren, gitu, asik aja dia. Saya tanya yang di pesantren yang ngeluh terus, ini kenapa? Oh, makannya antri. Oh, lauknya cuma ini doang. Oh, kalau ini suka dimarahin sama apa namanya, sama pengurus. Oh, tidurnya begini. Oh, macam-macam dulu. Terus saya lihat anak saya, Dek, kamu pesantren buat enak? Cool aja, enak aja. Kamu ngantri gak apa-apa? Gak apa-apa. Emang itu pendidikan. Kamu makan cuma segini gak apa-apa? Gak apa-apa. Jadi ternyata apa? Ternyata penguatan di rumah perlu sekali. Jadi anak pesantren itu dipesantrenkan, itu nggak boleh lepas kita dari didik mereka. Udah pesantren biar ustadz yang bimbing di sana, biar pengurus yang bimbing di sana. Kita lepas nggak bisa. Mereka harus kita kuatkan dulu di rumah. Makanya di rumah itu kajian, taklim. Saya sarankan kepada jamaah bikin taklim di rumah. Taklim di rumah itu maksudnya apa? Ba'da sholat subuh misalnya, kumpul, baca. Ada kitab yang kita baca, terjemah misalnya. Misalnya terjemah Zuratul Nasihin atau Riyadhus Shalihin, baca. Atau Syama'il Muhammadiyah, baca. Ya, atau kitab-kitab lain, buku-buku yang lain, karakter-karakter, baca. Bareng-bareng, ibu, bapak, anak, cucu kumpul bareng. Habis itu baru makan. Ini penguatan, Pak. Habis itu apa? Diskusi, musyawarah. Gimana nak, sekolah kamu ada kendala? Gimana makannya kendala ini? Diskusi, hubungkan ke agama. Ini yang membuat anak kita berkembang pemikirannya dan kuat karakternya. Dan itu saya praktekkan di rumah, saya praktekkan di keluarga, ternyata berhasil buat anak-anak saya. Nah, ini salah satunya al-madrasatul ula. Dengan apa kebijakan pemerintah begini nggak ngaruh, insya Allah. Ya, insya Allah nggak ngaruh. Nah, Ustaz, bagaimana saya di profesinya bukan Ustaz, profesinya bukan di agama. Makanya disinilah kita itu mendidik itu nggak harus jadi Ustaz dulu. Mendidik itu kewajiban kita, memang harus belajar ilmu pendidikan. Gitu. Kalau mendidik harus jadi Ustaz dulu, semuanya jadi Ustaz. Jadi kewajiban kita itu bukan, mendidik itu bukan kewajiban Ustaz doang. Mendidik itu kewajiban masing-masing kita. Harus belajar ilmu agama sedalam mungkin. Kalau sudah ilmu agamanya dalam, nggak perlu jadi Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting ilmu agamanya sudah dalam, diamalkan di rumah. Begitu. Sebetulnya saya juga bukan Ustaz, karena udah terlanjur dipanggil Ustaz, akhirnya jadi Ustaz. Ya. Jadi di mana-mana dipanggil Ustaz jadinya. Padahal di rumah ya bukan Ustaz, kita pendidik. Gitu. Masing-masing kan anfusakum wa ahlikum nar yang tadi saya bilang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga anak-anak kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada lagi? Cukup? Ya, sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan ini. Dan saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, keliru dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kehidupan kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan, diberikan kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami yakin Engkau sedang melihat kami yakin Engkau sedang menatap kami yakin Engkau sedang mengawasi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami,
dosa kedua orang tua kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sesuai dengan perilaku mereka terhadap kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ilmu, berikanlah kami pendidikan dan pemahaman agama yang mantap ya Allah, sehingga kami mampu mendidik anak-anak kami untuk mengenalkan mereka terhadap Engkau, mendidik mereka, mengenalkan mereka kepada Rasul Muhammad SAW. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami jika kami telah salah mendidik anak-anak kami, ampuni kami jika kami telah keliru dalam mendidik mereka. Ya Allah Tuhan kami, mulai saat ini kami berazam ya Allah, karuniakan kami mampu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih taat lagi. Ya Allah Tuhan kami, di antara kami ada yang sedang memiliki hutang piutang, bayarkanlah hutang piutangnya ya Allah. Di antara kami ada yang kesulitan keluarga, karuniakan keluarganya, mudahkan keluarganya ya Allah. Di antara kami ada yang pecah hati, ya Allah satukan hatinya di antara kami ya Allah. Ada di antara kami yang kurang ilmunya ya Allah, tambahkanlah ilmunya, tambahkanlah pengetahuan agamanya ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah, sehingga ketika kami wafat nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khawatimah dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.